Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Selamat pagi semuanya, sehat selalu untuk semuanya, sehat selalu untuk peserta didik di kelas ini. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan presentasi dari peserta didik kelas 12 TKJ 2 pada materi teknologi layanan jaringan. Pada kesempatan kali ini yang akan memaparkan presentasinya antara lain yang pertama atas nama Muhammad Zaid Mamesa, yang kedua atas nama Mulia Harsa, dan yang ketiga atau terakhir atas nama Muhammad Akbar. Namun sebelum kita mulai presentasi dari ketiga peserta tersebut, jangan lupa nanti untuk daftar hadir ikuti sesuai ketentuan yang sudah disampaikan, dan untuk setiap sesi pertanyaan di akhir masing-masing presentasi nanti bisa dituliskan di kolom komentar, dan sebelumnya mohon disebutkan dulu untuk siapa, di tik 2 diikuti dengan pertanyaannya. Oke, dipahami ya, mudah-mudahan bisa terapkan nanti di materi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama waktu lagi, kita akan sambut penampilan presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Zaid Mamesa. Kepada Muhammad Zaid Mamesa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaid Mamesa akan menyampaikan materi tentang teknik perbaikan masalah pada sistem komunikasi VoIP. Penjelasan singkat apa itu VoIP? Secara teknis, VoIP adalah teknologi yang memungkinkan Anda melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Masalah-masalah serta teknik perbaikannya. Pertama, suara berombak. Matikan komputer lain yang terhubung kepada jaringan Anda. Matikan aplikasi streaming file yang memakan bandwidth tinggi. Beberapa aplikasi menggunakan bandwidth tinggi, terutama aplikasi streaming file. Yang ketiga, periksa pengaturan router Anda. Yang keempat, jika batasan bandwidth Anda lebih rendah dari tingkat yang Anda bayar, hubungi penyedia layanan internet. Dan yang keempat, jalankan tes pengecekan untuk malware, spyware, atau adware, serta perangkat lunak serupa lainnya. Masalah kedua yaitu audio delay atau echoes. Audio delay adalah keadaan di mana terjadinya keterlambatan yang terlihat sejak Anda berbicara dengan suara yang terdengar oleh lawan bicara Anda, atau terjadinya gema saat komunikasi berlangsung. Ketika terjadi gangguan akustik tutup mikrofon, coba turunkan volume atau suara speaker Anda. Jika terjadi gangguan elektromagnetik, pastikan masing-masing eksistensi dari perangkat keras VoIP Anda terpisah satu sama lainnya. Selanjutnya, coba putuskan perangkat splitter atau caller ID. Yang keempat, kecepatan internet juga dapat menyebabkan delay suara. Coba lakukan tes kecepatan ping untuk memeriksa kecepatan internet Anda. Yang terakhir adalah perangkat buruk, perangkat rusak, atau perangkat yang sudah tua dapat juga menyebabkan gema atau delay suara. Jika memungkinkan, ganti perangkat dengan yang baru. Masalah terakhir ialah panggilan atau suara retak. Kerusakan yang satu ini memiliki penyebab yang sama dengan panggilan delay. Salah satunya ialah tidak memiliki bandwidth yang cukup. Berikut cara-cara mengatasinya. Yang pertama, konfigurasi router QoS. Periksa pengaturan router Anda dan pastikan kualitas layanan Anda diatur memprioritaskan aplikasi VoIP. Yang kedua, gangguan elektromagnetik. Jauhkan perangkat Anda dengan perangkat listrik lainnya. Yang ketiga, catur daya telepon yang buruk dapat menyebabkan suara berderak saat panggilan berlangsung.
Yang keempat, periksa kecepatan bandwidth Anda. Yang kelima, ID pemanggil atau pemisah perangkat lain dapat membuat gema elektromagnetik. Coba hapus splitter atau perangkat ID penelpon yang terhubung ke router atau ponsel Anda. Dan yang terakhir ialah kabel rusak. Periksa kabel telepon Anda untuk memastikan kabelnya tidak basah atau rusak. Kesimpulannya, proses komunikasi VoIP dapat berjalan dengan baik jika prosedurnya sesuai dan benar. Jika terjadi kesalahan, maka perlu dilakukan upaya perbaikan agar proses komunikasi VoIP-nya dapat kembali berjalan tanpa adanya kendala yang berarti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Zaid Mamesa yang sudah menyampaikan materi presentasinya tentang teknis atau cara pemeriksaan permasalahan pada sistem komunikasi VoIP. Untuk audiens atau semua audiens yang hadir, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Zaid, nanti di kolom komentar diketik nama, maksudnya nama Zaid ya. Untuk Zaid misalkan _, dan diikuti dengan pertanyaan. Untuk Zaid _, diikuti dengan pertanyaan. Kemudian jika menyukai video atau presentasi yang tadi disampaikan oleh Zaid, silahkan diklik tombol like-nya. Baik, masuk ke pemaparan materi yang kedua. Kita berikan waktunya untuk peserta didik atas nama Mulia Harsa. Kepada Mulia Harsa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Harsa dari 12 TKJ 2 akan menjelaskan prosedur pengecekan hasil perbaikan pada sistem komunikasi VoIP. Pastikan login sebagai root, cek terlebih dahulu IP address-nya, masukkan perintah ipconfig. Pada Debian diketahui IP address servernya adalah 192.168.1.1. Pastikan antara server di firmware dan kedua kliennya terhubung. Masukkan perintah pada cmd ping 192.168.1.2 untuk memastikan koneksi dengan klien 1 dan ping 192.168.1.3 dengan klien 2. Jangan lupa memasukkan konfigurasinya. Tes ping. Jitter adalah dalam kecepatan lalu lintas internet Anda jitter di atas 10 milidetik dapat mengganggu panggilan jika hasil tes VoIP Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki bandwidth yang cukup, tapi menunjukkan jitter tinggi. Saatnya untuk melihat lebih dekat koneksi Anda dengan tes ping. Tes VoIP. Ketika kualitas panggilan Anda terdengar tidak jelas atau semua panggilan gagal, Anda dapat memulai pemecahan masalah dengan menjelaskan tes VoIP. Sebuah tes VoIP biasanya flash berbasis browser atau aplikasi Java yang mengukur kecepatan jitter dan latency dari koneksi internet Anda. Juga dikenal sebagai kecepatan internet. Tes VoIP adalah cara cepat untuk melihat apakah Anda memiliki bandwidth yang cukup untuk mendukung panggilan VoIP. Bandwidth menentukan seberapa cepat panggilan Anda bergerak antara Anda dan orang lain yang Anda panggil, yang dapat sangat mempengaruhi kualitas panggilan VoIP Anda. Semakin banyak bandwidth yang Anda miliki, semakin cepat koneksi Anda, dan semakin banyak panggilan VoIP yang dapat Anda lakukan secara simulan. Track route. Setelah Anda menentukan bandwidth, Anda mengalami jitter atau kehilangan paket, Anda dapat melakukan track route atau mencari tahu mana tepatnya masalah terjadi. Sebuah track route dapat membantu Anda yang router berpotensi menyebabkan masalah dengan koneksi internet Anda. Lalu lintas internet harus melalui banyak router, gateway, dan komputer yang berbeda sebelum mencapai tujuan. Tugas track route adalah mencatat semua perangkat perantara ini
dan mengukur berapa lama paket dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dengan mendaftarkan setiap perangkat perantara di sepanjang jalan, Anda dapat secara visual melihat dan inkoneksasi dalam kecepatan muncul. Pastikan personal komputer minimal 2 PC, pastikan ada kartu jaringan NIC, pastikan kabel UTP mode crossover, pastikan CDOS Linux Debian, pastikan MV6ware, switch, aplikasi Zoiper. Cek sinyal berfungsi untuk menepikan jaringan yang dituju sehingga dapat melakukan instalasi penyimpanan. Jangan lupa cek hasil praktikumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mulia Harsa atas pemaparan presentasinya. Di presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mulia Harsa lebih banyak terkait dengan praktisnya ya. Ada prosedur pengecekan hasil perbaikan pada sistem komunikasi VoIP. Kalau di materinya Zaid ini perbaikan masalahnya. Nah, kalau di materinya Mulia Harsa ini terkait dengan bagaimana mengecek hasil perbaikan pada sistem komunikasi VoIP. Oke, sama seperti Zaid, bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti tulis di kolom komentar untuk Mulia Harsa _, sebutkan atau tuliskan atau diketik pertanyaannya. Oke, dan bila suka dengan pemaparan materi yang tadi disampaikan oleh Mulia Harsa, silahkan klik tombol like yang ada di bawah video ini. Kemudian kita masuk ke materi atau penyampaian materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Muhammad Akbar. Pada Muhammad Akbar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Fauzi. Saya akan mempresentasikan pengertian subscriber internet telepon. Pengertian subscriber. Subscriber adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melalui kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 KB per detik sampai 24.000 KB per detik, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan unggah DSL lebih rendah dari unduh versi ADSL. Digital Subscriber Line atau DSL merupakan teknologi modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar, seperti multimedia dan video. Salah satu contoh yang menggunakan DSL di Indonesia adalah PT Telkom dengan nama Speedy. Kemudian ada pengertian DSL dan ADSL. DSL adalah singkatan dari Digital Subscriber Line. Ini adalah istilah yang luas bahwa koneksi data digital berkecepatan tinggi melalui saluran telepon. ADSL singkatan dari jalur pelanggan digital asimetris. Ini adalah jenis teknologi DSL yang memiliki kecepatan unggah dan unduh berbeda. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah aslinya broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi berkisar antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream. Instalasi subscriber internet telepon secara umum. Melakukan dial-up. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk terkoneksi dengan internet. Salah satunya adalah koneksi internet dengan dial-up, yaitu akses internet yang menggunakan jalur telepon. Untuk melakukan koneksi ini, perangkat yang dibutuhkan yaitu 1 unit komputer, 1 modem, 1 sambungan telepon. Hal yang harus dilakukan adalah berlangganan ke salah satu ISP, memasang modem ke komputer, menginstal software internet yang disediakan oleh ISP,
menghubungkan komputer dial-up ke ISP. Pengertian dial-up. Dial-up adalah suatu jenis koneksi antara komputer dengan menggunakan saluran telepon tetap ataupun bergerak. Atau definisi dial-up yang lainnya yakni merupakan sebuah istilah untuk menghubungkan komputer ke internet dengan menggunakan saluran telepon. Kelebihan dial-up. Koneksi internet lebih mudah digunakan. Hampir semua PC dan laptop sudah terpasang modem dial-up. Penggunaan koneksi dengan modem dial-up lebih murah karena koneksinya hanya bersifat sesaat. Kelemahan dari dial-up sebagai berikut. Saat melakukan koneksi internet, telepon tidak dapat digunakan untuk sambungan keluar atau menerima telepon. Akses ini menggunakan modem analog sehingga kecepatan akses lebih rendah dibandingkan metode lainnya, yaitu berkisar antara 64 kbps sampai 128 kbps. Metode ini tidak dapat dijadikan hotspot karena kecepatan internet yang rendah. Apabila modem dial-up digunakan bersamaan dengan telepon rumah, sedangkan modem dial-up terkoneksi dengan telepon rumah dalam keadaan sibuk, maka internet akan terputus secara otomatis. Konfigurasi subscriber pada internet telepon. Banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asynchronous transfer mode agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan hambatan jaringan atau penghalaan dalam konfigurasi jembatan jaringan. Kelompok komputer pengguna terhubungkan ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna dengan autentikasi melalui alamat MAC atau memberikan nama host. Kemudian implementasi seringkali menggunakan PPP melalui Ethernet atau Synchronous Transfer Mode. DSL juga memiliki rasio pembagian jaringan data yang layak dipertimbangkan pada saat memilih teknologi jalur lebar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Akbar yang sudah menyampaikan materi presentasinya. Sedikit berbeda dengan materi yang tadi disampaikan oleh Zaid dan Mulia Harsa, itu masih terkait dengan VoIP. Di materinya Akbar ini terkait dengan subscriber internet telepon. Oke, sama seperti Zaid dan Mulia Harsa, atau untuk keseluruhan pemateri yang sudah menyampaikan presentasinya, bila dari audiens ada yang ingin tanyakan, diketik untuk Zaid atau untuk Mulia atau untuk Akbar, _2 diikuti dengan pertanyaan. Nanti diketik di kolom komentar dan kita kasih waktu sampai dengan jam pembelajaran ini berakhir. Oke, untuk semuanya, bila suka atau interest dengan pemaparan materi atau presentasi pada pertemuan kali ini, silahkan klik di tombol like yang ada di bawah video ini. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.